Kita masih akan melanjutkan diskusi soal eskalasi konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran bersama Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dan juga Julius Suman, jurnalis Kompas TV. Saya mau ke Pak Hikmahanto terlebih dahulu. Pak Hikmahanto, tadi kan Pak Julius sudah menjelaskan soal pola serangan Iran ke Amerika Serikat dan juga Israel. Nah, dalam serangan Iran ke Amerika Serikat ini menewaskan 3 tentaranya. Nah, Anda melihat apakah serangan ini sudah bisa dibaca oleh Amerika Serikat sebelumnya atau justru Amerika Serikat kecolongan? Ya, sebenarnya dari pernyataan Presiden Trump tadi itu beliau mengatakan bahwa memang 3 sudah gugur dan dia apa namanya expect ya bahwa akan ada juga yang gugur lainnya. Jadi sudah diprediksi bahwa karena ini perang gitu ya, disampaikan oleh beliau bahwa memang akan ada yang berguguran. Kita tidak tahu berapa orang yang ke depan ya, tetapi yang pasti Presiden Trump sudah mengakui itu dan tentu perang ini akan berlangsung lebih lama. Nah, yang sekarang menjadi masalah itu adalah apakah ada negara-negara lain yang akan terlibat. Kita tahu negara-negara Teluk di mana ada pangkalan Amerika Serikat yang kemarin diserang juga oleh Iran itu sudah bersiap untuk melakukan serangan ke Iran gitu ya. Apakah ini akan terjadi atau tidak saya tidak tahu persisnya. Tetapi juga sekarang Inggris, Perancis mungkin juga sudah akan membantu Amerika Serikat. Nah, tapi dari Iran kemungkinan besar Rusia akan turut membantu, kemudian juga saya duga Cina gitu ya, karena Cina tidak menginginkan agar apa yang terjadi di Venezuela, di mana Amerika bisa mendikte pihak wakil presiden untuk tidak menjual minyaknya ke Cina. Padahal Cina, kita tahu cadangan minyak itu terbesar tuh di Venezuela dan Iran. Dan kalau misalnya ternyata itu juga terjadi pada pihak Iran untuk tidak menjual ke Cina, tentu ini akan membuat Cina bisa kerepotan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kepentingan Cina dalam perang ini adalah membantu Iran, walaupun dia tidak akan langsung berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Demikian juga Rusia, karena kalau misalnya mereka berhadapan langsung, mereka tahu konsekuensinya adalah Perang Dunia Ketiga akan semakin dekat gitu ya, dan penggunaan senjata nuklir akan bisa terjadi. Oleh karena itu, mereka menggunakan Iran sebagai proksi untuk menghadapi Amerika Serikat dan memiliki kepentingan agar kepemimpinan Iran yang sekarang ada masih tetap dan tidak bisa digantikan. Bahkan kalau saya tidak salah di forum PBB, pihak Cina sudah mengatakan sebaiknya yang dilakukan pelucutan senjata adalah pihak Israel. Jadi ini yang terus kemudian ditanggapi secara serius oleh pihak Israel sebagai Cina antisemitism. Nah, itu dan satu lagi yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah eskalasi perang ini sekarang bisa menjadi permasalahan di warga di berbagai negara. Saya lihat misalnya di Pakistan itu ada warga negara Pakistan yang tidak menyetujui serangan Amerika Serikat ke Iran, itu yang kemudian melakukan demo dan melakukan perusakan-perusakan ke konsulat jenderal Amerika Serikat di sana begitu. Ini yang menjadi masalah juga dan ini harus menjadi perhatian juga dari pemerintah kita ya. Kita tidak ingin pada waktu serangan Amerika Serikat ke Afghanistan misalnya itu ada sebagian masyarakat kita melakukan sweeping terhadap warga Amerika Serikat. Memang tidak bisa dihindari bahwa kemarahan dari publik kepada mungkin Presiden Trump itu dilampiaskan ke institusi atau kepentingan Amerika Serikat di negara tertentu, bahkan warganya. Jadi ini perlu juga diantisipasi dan saya tidak tahu apakah ini sudah masuk dalam perhitungan kalkulasi dari Presiden Trump ya, ketika dia melakukan serangan ke Iran. Karena ini
dampaknya memang bisa meluas sekali. Seperti itu. Oke, catatan saya adalah pertama Anda melihat bahwa Cina dan Rusia ini akan sangat hati-hati karena menghitung resikonya, jadi tidak akan berhadapan muka sama muka. Dan Anda juga melihat bahwa konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran ini juga memunculkan efek domino di beberapa negara lain. Dan Anda mengkhawatirkan bahwa ini juga akan terjadi di dalam negeri. Tapi Anda melihat apakah ini juga akan potensial terjadi di Indonesia yang Anda khawatirkan tadi, melihat psikologis warga negara kita, Pak Hikmahanto, sehingga bisa menjadi catatan juga bagi pemerintah? Ya, bisa jadi ini akan terjadi di Indonesia. Oke. Ya, serangan Amerika Serikat ke Iran ini dianggap sebagai serangan terhadap Islam lah, kira-kira seperti itu. Dan tentu pemerintah harus mewaspadai karena penduduk kita mayoritas beragama Islam. Ya, jadi ini dan kita pernah punya track record seperti ini, presiden ya. Seperti saya katakan pada waktu Amerika Serikat masuk ke Afghanistan, melakukan serangan ke Afghanistan, sebagian dari masyarakat kita melakukan sweeping terhadap warga negara Amerika. Nah, ini yang mudah-mudahan kita belajar dari situ dan kemudian tidak terjadi lah. Ya, biarkan apa yang terjadi di Timur Tengah terjadi di Timur Tengah. Tentu kita berharap bahwa perang ini akan segera berakhir karena yang menjadi korban adalah masyarakat biasa, masyarakat sipil. Nah, baik itu di pihak Iran maupun di pihak mungkin Amerika Serikat maupun Israel. Nah, jadi sekali lagi perang ini sesuatu yang tidak kita kendaki, tetapi kalau sudah terjadi memang sulit untuk kemudian kita bisa menghentikan ya, sampai pada satu titik memang satu pihak kalah begitu. Tapi kemarin yang saya dengar atau hari ini presiden kita sudah menawarkan diri untuk menjadi mediator, meskipun saya katakan sebagai mediator ini terlalu prematur kalau ditawarkan pada saat sekarang. Karena pada saat sekarang secara psikologis negara yang berkonflik itu merasa bahwa perang ini akan bisa segera selesai dan mereka lah yang menang. Ya, itu secara psikologis. Menarik. Tapi ya, tentu mediator itu akan penting kalau perang ini ternyata berkepanjangan dan sampai pada satu titik tidak kelihatan siapa yang menang, tetapi semua terkuras, energinya terkuras, anggarannya terkuras, korban yang bermunculan. Nah, disinilah kemudian mungkin mediator itu akan menjadi penting karena mediator ini akan menjadi penyelamat muka dari pihak yang ingin menyudahi perang ini. Seperti itu. Oke, menarik tadi Anda menyinggung soal peran Indonesia menjadi mediator, tapi kita tahan dulu Pak Hikmahanto. Nanti kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Saya mau ke Mas Julius Suman dulu. Mas Julius, Anda tadi menjelaskan soal pola serangan Iran yang kemudian sudah menghitung alutsistanya untuk menyerang Amerika Serikat dan juga Iran. Tapi apakah Anda melihat bahwa Iran sudah melancarkan serangan jitunya atau masih ada serangan-serangan lain yang lebih spektakuler? Kalau strateginya Iran memang akan akan bertumbuh pada penggunaan terutama adalah rudal balistik gitu ya. Baik jarak pendeknya, menengah maupun jauh yang bisa menjangkau Israel sana radiusnya. Terus kemudian penggunaan drone. Nah, terus kemudian untuk bagaimana dengan angkatan laut, terus kemudian angkatan udara. Nah, kita menyaksikan beberapa rilis CENTCOM ya, Komando Sentral Amerika itu merilis beberapa video penghancuran beberapa pesawat udara Iran di landasan gitu ya. Nah, beberapa ada F4, F5, mungkin ini pesawat-pesawat lama sih sebetulnya teknologi. Memang Iran kan kena beberapa lama kena sanksi ya, sehingga dia belum bisa mengupgrade maksimal alutsista udaranya. Tempo hari dia memesan Su-35 Rusia cuma keburu sudah perang duluan gitu. Dan itu pasti akan membutuhkan transisi untuk pelatihan dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kemudian angkatan lautnya relatif kecil. 2 hari lalu ada klaim dari Amerika Serikat bahwa
salah satu kapal frigat Iran dilumpuhkan. Tapi kita belum lihat buktinya atau ininya, belum lihat buktinya gitu, belum dirilis gitu, belum ada video rilisnya dan sebagainya. Jadi andalannya tentu lagi-lagi adalah rudal balistik. Nah, terus kemudian drone. Nah, bagaimana Iran memainkan bisa bertahan sedemikian lama? Ya tentu saja dengan stok yang banyak. Saya yakin mungkin ribuan gitu, ribuan balistik yang teknologinya dulu itu dibantu oleh Korea Utara gitu ya. Oke. Dan terus berkembang, makanya dia bisa kemampuan untuk mengembangkan berbagai jenis yang makin canggih gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita bagaimana misil-misil balistik itu ditembakkan, nah ini jadi seperti saya bilang seperti permainan tikus dan kucing. Jadi kalau rudal balistik itu kan ditembakkan bisa melalui wahana peluncur mobile lewat truk-truk yang bisa begitu nembak dia langsung bisa pergi gitu ya, harus segera pergi karena nanti kalau enggak dia akan diserang balik. Itu ada satu wahana bergerak, terus kemudian ada wahana yang di bawah tanah silo gitu, ini pertahanannya lebih kuat. Nah, dia bisa kalau musuh tidak punya informasi intelijen di mana titik yang statis ini di mana, ya nggak akan tahu gitu. Tapi begitu tahu pun belum tentu bisa langsung dilumpuhkan karena dia ada di dalam kedalaman tanah. Dia menembak, silonya akan terbuka ketika mau dipakai untuk menyerang, silonya baru akan terbuka. Nah, berikutnya biasanya ada wahana dari udara maupun laut gitu ya, ditembakkan dari wahana udara maupun laut. Cuma sepertinya Iran tidak punya yang ini, yang versi udara maupun yang laut gitu ya. Nah, jadi dia akan mengandalkan yang silo dan wahana bergerak. Nah, problemnya adalah begitu menembakkan wahana bergerak, nanti akan di-tracking sama musuhnya. Oke. Ketika lintasannya sudah bisa dibaca gitu, itu yang akan diburu. Nah, ada laporan, ada beberapa analis yang menyebut sekarang ini fasenya sudah mulai memasuki fase superioritas udaranya Amerika Serikat dan Israel. Nah, apa konsekuensinya? Jika itu sepenuhnya ruang udara Iran dikuasai sampai dikuasai gitu, dia akan lebih leluasa untuk memburu wahana bergerak peluncur balistik ini maupun silonya. Nah, itu kelihatan dari pergerakan beberapa. Kalau silo kan harus dihancurkan, ini butuh bom yang spesifikasinya untuk kedalaman gitu. Nah, ini ada laporan beberapa, misalnya kemarin ada laporan 4 unit pembom B2 itu diluncurkan. Mungkin itu dalam rangka memburu yang peluncur rudal versi silo yang di bawah tanah itu. Tapi ini nggak gampang karena Iran punya banyak sekali wahana peluncur dan jumlah misil balistiknya jauh lebih banyak lagi daripada peluncurnya gitu. Dan apalagi dia punya kemampuan industri selama di masa tenang, punya kemampuan industri misil dan teknologinya yang cukup disegani lah, termasuk yang ini nggak semua negara itu punya kemampuan untuk memproduksi misil. Jadi bayangin mungkin kalau taruhlah Pindad itu ya, Pindad misalnya, itu kan amunisinya ya kalibernya kecil-kecil gitu ya. Nah, ini kan kaliber misil itu, misil balistik kan kalibernya gede-gede gitu. Jadi itu membutuhkan teknologi yang super, yang kepakaran atau keahlian yang sangat. Makanya apalagi dia dibantu oleh Korut yang memang punya kemampuan soal balistik gitu ya. Biasanya itu kalau negara-negara yang punya kemampuan balistik itu dianggap lebih maju gitu secara militer. Dan kelasnya di atas negara yang cuma sebagai pengguna aja gitu, atau bahkan nggak punya rudal balistik gitu, apalagi gitu. Kurang lebih gitu dia. Tapi Artinya, saya juga mau ya, ya, silakan Mas Julius. saya juga mau meng-highlight perkembangan baru ya. Oke. Jadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat Peter Hegseth sudah menyatakan ada tambahan korban jiwa baru gitu. Kemarin kan tiga personel
Hmm, militer Amerika Serikat jadi oke. korbannya. Berikutnya belasan yang luka-luka. Nah, ini ada korban keempat gitu. Kemungkinan besar ini korban akibat serangan korban yang di pangkalan Ali Al-Azam di Kuwait. Ini salah satu pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk yang kemarin kan dapat serangan Iran gitu ya. Nah, ini ada tambahan 4. Apa konsekuensinya jika korban bertambah, korban jiwa bertambah? Korban jiwa itu seperti hal yang sangat diutamakan kalau dalam banyak operasi militer di Amerika Serikat. Perang pasti selalu akan makan korban, tapi kalau sudah jatuh korban akan mendapat sorotan publik domestik dia gitu. Jadi sorotan Kongres, jadi sorotan publik Amerika Serikat. Nah, kemarin di Venezuela dan sekarang Venezuela, terus kemudian sebelumnya ada operasi di Iran yang Juni 2025, terus kemudian sekarang ini kan secara dibatasi sebagai operasi terbatas. Operasi terbatas itu artinya kurang lebih tanpa persetujuan Kongres. Jadi di Amerika Serikat itu hanya Kongres yang bisa mendeklarasikan perang terhadap entitas lain, entitas asing. Nah, betul bahwa seorang presiden di Amerika Serikat adalah panglima tertinggi. Nah, di situ celahnya yang dipakai melakukan operasi terbatas. Kalau operasinya terbatas, bisa dilakukan oleh panglima tertinggi atas perintah panglima tertinggi tanpa persetujuan Kongres. Tapi kalau operasinya tidak lagi terbatas, misalnya ya, salah satunya misalnya ngirim pasukan darat, misalnya itu udah harus persetujuan Kongres. Tapi kalau operasinya adalah seperti yang kita saksikan 3 operasi belakang ini, Iran yang pertama, terus kemudian Venezuela, terus kemudian Iran sekarang ini, sebetulnya redaksionalnya adalah operasi terbatas. Tapi kalau sampai korban jiwa, terus kemudian lebih lama lagi, bakal ada risiko aset sumber daya manusia maupun aset militer yang bakal jadi korban, tentu Kongres akan teriak-teriak gitu ya. Oke. Anda tidak punya kewenangan dan seterusnya gitu. Jadi akan dipertanyakan kewenangannya. Jadi maksud saya mikirnya begini, apakah Trump nanti akan dipaksa untuk segera mengakhiri perangnya di Iran, karena ini kan operasi terbatas. Dia harus butuh persetujuan Kongres, kecuali Kongres bisa diyakinkan untuk menggelar operasi yang lebih panjang gitu ya. Oke. Gitu. Oke, Mas Julius, Anda tadi menginformasikan bahwa ada tambahan korban tentara Amerika Serikat jadi 4 yang tewas. Nah, tapi apakah Anda melihat bahwa memang Iran menarget, apa target Iran? Apakah dengan jumlah korban yang sama atau ada target yang lebih besar? Misalnya kematian pemimpin tertinggi juga harus dibalas dengan tokoh Amerika Serikat dan Israel, atau seperti apa Anda melihatnya? Tentunya setiap pihak yang berperang akan menarget efek kolateral yang setara atau lebih besar ya. Itu otomatis. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Apakah mampu? Apakah punya cukup sumber daya? Apakah punya taktik yang mumpuni untuk melakukan seperti itu atau tidak? Itu pertanyaan yang lain gitu. Tapi kalau ingin membalas dendam, katakanlah nyawa dibayar nyawa, level elitnya dibayar level elitnya, sepertinya itu soal yang lain dengan bagaimana caranya, terus kemampuan apa yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau kita lihat kan gini, di Venezuela, di Iran sebelumnya juga Ayatollah Khamenei kan juga sempat mau jadi target gitu ya. Terus sekarang baru berhasil dibunuh gitu. Nah, target bernilai tinggi seperti itu belum tentu ya bisa jadi untuk Iran bakal ya mungkin nggak mudah untuk mentarget high profile target
misalnya di apa ya, komandan, ya mungkin akan sulit gitu karena ini melibatkan operasi yang lebih rumit lagi gitu. Ada operasi intelijen, operasi mungkin 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 enggak ya. Tapi jangan salah juga. Misalnya dengan jumlah korban so far 4 personel angkatan personel militer Amerika Serikat di Kuwait itu, di basis Amerika Serikat di Kuwait, itu udah pukulan telak gitu. Karena nilai strategisnya satu ya, Oke. pangkalan itu pangkalan Amerika Serikat di Teluk. Artinya kan Iran mengirim pesan bahwa pangkalan Amerika Serikat pun nggak aman dari serangan balistik mereka gitu dan drone mereka. Oke, empat Gitu. kematian tentara Amerika Serikat ini sebenarnya merupakan pukulan telak Anda sampaikan. Saya mau ke Pak Hikmahanto. Kalau eskalasi konflik ini terus meluas, terus meningkat, apa yang bisa dilakukan untuk meredam konflik ini, Pak Hikmahanto? Ya, sebenarnya tidak banyak ya, kecuali pihak-pihak yang berkonflik, terutama Donald Trump dan Perdana Menteri Netanyahu mau meredam konflik ini, tidak melakukan serangan lagi ke Iran. Karena dari posisi Iran, mereka merasa bahwa mereka itu yang mendapat serangan, dan serangan itu kan bukan dimulai oleh Iran gitu ya. Tapi kita tahu dimulai oleh Israel, dan Israel ini sebenarnya mendesak Amerika Serikat untuk melakukan serangan awalnya, tapi Amerika Serikat tidak mau melakukan itu karena merasa mungkin tidak mempunyai basis yang kuat. Nah, oleh karena itu justru Israel lah yang diminta untuk melakukan serangan ke Iran atas dasar preemptive strike karena ada dugaan pembuatan senjata nuklir dan kemudian pengayaan uranium, sehingga Israel merasa bahwa dia dapat melakukan serangan yang sifatnya preemptif. Nah, atas serangan itu kita tahu Iran melakukan hak untuk membela dirinya berdasarkan pasal 51 Piagam PBB dan melakukan serangan ke Israel. Hanya saja memang Israel itu mempunyai perjanjian keamanan dengan pihak Amerika Serikat, di mana serangan terhadap Israel dianggap sebagai serangan terhadap Amerika Serikat. Disinilah yang kemudian Amerika Serikat mulai melakukan serangan ke Iran. Nah, jadi kuncinya itu ada pada Amerika Serikat dan Israel, apakah mereka akan menghentikan serangan atau tidak. Ya, namun bagi Iran posisinya adalah selama ada serangan, ya mereka akan menangkalnya. Tapi juga ditambah bahwa atas kematian dari Ali Khamenei ini, dia mau melakukan balas dendamnya Oke. dan dia tidak mau bernegosiasi seperti Anda itu. melihat mungkin tidak Amerika Serikat dan Israel akan menghentikan serangan? Atau sampai sejauh mana konflik ini akan berlanjut? Ya, yang pasti adalah apabila kekuatan Iran itu tidak sebagaimana diprediksi oleh Amerika Serikat ataupun Israel, ternyata kekuatannya itu sangat katakanlah luar biasa dan kemudian bisa bertahan sampai lama. Nah, di sini yang membuat Amerika Serikat mungkin berpikir ulang ya untuk menghentikan serangan ke Iran. Demikian juga dari pihak Israel. Tapi kedua, Amerika Serikat itu bisa menyelesaikan perang ini karena eee, goyangan dari dalam negeri. Kita tahu di dalam negeri sebenarnya tidak seluruh rakyat Amerika menyetujui tindakan Trump. Bahkan mungkin juga di Kongres tidak semua anggota Kongres menyetujui Trump melakukan serangan. Tapi kan Trump melakukan ini secara sepihak ya, tanpa berkonsultasi atau mendapat persetujuan dari Kongres yang sekarang ini baru akan didapatkan. Nah, jadi kalau misalnya di dalam negeri Trump menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu, bukannya tidak mungkin akhirnya Amerika Serikat akan menghentikan serangan ke Iran. Dan perlu juga dipahami bahwa dari pihak Amerika Serikat banyak yang mengatakan bahwa Trump ini mau disetir oleh Israel. Karena yang punya ambisi ini sebenarnya hegemoninya Israel untuk bisa menguasai Timur Tengah. Sehingga Timur Tengah itu tanda kutip bersahabatlah dengan Israel sebagai
negara yang dianggap mengambil tanah rakyat Palestina, negara yang bukan Islam dan seterusnya. Nah, maka di Amerika Serikat itu sekarang bermunculan istilah bukan America First, tapi Israel First. Ini yang dianggap bahwa Trump itu terlalu mendengar Bisikan Netanyahu Israel. daripada rakyatnya, betul.